Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana a'tina wa baina qawmina bil haqqi wal batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alimna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Pada jemaah Masjidil Hidayah pada pagi ini mari kita tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 7. Surat yang ke-14 ayatnya yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum, pengumumannya jika kamu bersyukur niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Itu pengumuman, isi pengumumannya. Walakin kafartum inna azabi lasyadid, jika kamu mengingkari atau kufur nikmat maka pasti azab sangat berat. Jadi hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami daripada maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu waffiqna fid din wa 'alaikum tawfiq. Hadirin kaum muslimin, ada bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa agamanya tasyakur bin nikmat, ada tasyakur bin nikmat, ada tahadus bin nikmat. Tasyakur bin nikmat, kita mensyukuri nikmat Allah. Ternyata syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama diucapkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua dibuktikan dengan amal. Ini syukur itu. Ini saya baca dalam kitab Syarah Al-Hikam. Jadi syukur itu ada ucapan, mengucapkan alhamdulillah. Sholat sunat, sholat berjamaah, sholat tahajud itu tanda pembuktian syukur kepada Allah. Kemudian dalam hati diterima menerima bahwa ini semuanya datang dari Allah, ada satu nikmat, ada penerimaan dalam hati. Itu ternyata syukur itu ada 3 rukun. Pertama diucapkan dengan alhamdulillah, yang kedua dibuktikan dengan amal, yang ketiga diterima dalam hati. Baru syukurnya itu akan dijawab oleh Allah, la azidanna. Ada tahadus bin nikmat, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk tahadus bin nikmat, sampaikan nikmat. Ternyata nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi adalah Al-Quran. Jadi Nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran sebagai nikmat dari Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Rahman, siapa itu Al-Rahman? Ternyata jawaban Allah adalah Al-Quran, nikmat yang paling besar yang diberikan kepada baginda Nabi dan kepada umatnya adalah Al-Quran.
ada tahadus bil nikmah, ada tasyakkur bil nikmah. Bapak-bapak umpamanya datang nikmat dari Allah, punya rumah baru, punya mobil baru, punya anak, punya cucu, dipanggil ke rumah kita. Terus kita ngomong, Bapak-bapak terima kasih atas kehadiran Bapak ke rumah saya. Tidak lain hanya menyampaikan adalah tahadus bil nikmah, bahwa yang tadinya saya tidak punya rumah, maka sekarang punya rumah. Yang tadinya saya belum punya cucu, saya punya cucu. Yang tadinya saya belum punya kendaraan, itu namanya tahadus bil nikmah. Kalau tasyakkur bil nikmah itu mobilnya dipakai ngaji, rumahnya dipakai ngaji, anaknya dididik soleh, itu namanya tasyakkur bil nikmah. Tahadus ini bukan dengan lisan. Kalau tasyakkur itu dengan aplikasi, dengan bukti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya itu rakaat pertama Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu rakaat pertama. Kemudian rukuknya hampir seperti baca suratan. Sami Allah liman hamidah, seperti lamanya rukuk. Coba Bapak ngaji Quran 3 surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, coba baca berapa jam. Sedangkan Nabi itu baca lebih tertil, nggak seperti kita hanya semua. Nah, ternyata itu bocoran. Kata Siti Aisyah, ada sahabat Nabi bertanya pada Siti, bagaimana cara sembahyang malamnya? Kata Rasulullah itu Rasulullah SAW 4-4-3. Jangan tanya panjang suratnya, kamu jangan ada tentang suratnya. Terus kedengaran sama Huzaifah, wah, kok bisa ada rahasia apa ini? Rasulullah boleh tahu rakaatnya, tapi jangan tahu suratnya. Lantas alhamdulillah, jangan kamu tanyakan panjang suratnya. Huzaifah, Rasulullah sholat di Madinah, sholat malam, ngikutin sholat berjamaah. Nama Huzaifah, Rasulullah Allahu Akbar, baca Al-Baqarah. Yang ditunggu sama Huzaifah pasti wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya maulana wansurna kan itu ujung surat Al-Baqarah. Pak kirain dulu terus Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa surat Al-Imran. Alif lam mim Al-Baqarah, alif lam mim Al-Imran. Ditunggu sama Huzaifah pasti belum ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasbiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Pasti itu. Wih, sambung lagi. Allah 400 ayat lebih dibaca lagi. Ternyata ayat yang surat yang ketiga. Apa surat yang ketiga? Surat apa? Surat yang keempat ya? Surat apa? Surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terus bahas ini. Sambung lagi. Huzaifah, kamu udah satu kali aja. Ternyata Rasulullah itu setiap malam itu sholat begitu sampai hatta rawakan qadam saya benar. Jadi kenapa kalau terlalu lama kita mendidik sama kapan? Saya waktu pengalaman saya sampai Mekah kemana? Waktu saya dari Delhi ke Kalkuta naik kereta api begini terus, nggak bangun ya. Itu berapa jam? Ke Warangga 4 jam. Pas bangun bapak-bapak, sendal saya seret, kaki saya, sendal saya udah
kalau tak sama Nabi, kalau Rasul bengkaknya gara-gara sholat, kalau saya gara-gara terlalu banyak duduk di kereta, bengkak Pak, ternyata ada ratus. Apa Rasulullah bengkak, bukan gara-gara ini disengat apa? Sengat tawon. Ada kita ke hutan, pada bengkak kenapa? Sengat tawon. Nabi bengkak kakinya karena terlalu lama untuk sholat. Itu namanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan babul mujahadah, sungguh-sungguh di dalam ibadah. Nah, ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin dosanya yang telah lalu, sudah dijamin dosa yang akan datang. Mengapa cepat-cepat? Kalau kita kan, kalau ada bisikan dari malaikat tenang aja lah, dan masuk surga, waduh pasti langsung mati. Tapi gak ada begitu. Nah, sudah bilang lagi, sudah ditanya, ya Rasulullah, surga itu adalah kekasih Allah, dosanya sudah dijamin yang lalu akan datang, sudah yakin masuk surga, kenapa surga? Jawabnya, apalah muhim an akuna abdan syakur. Bukankah aku ingin menjadi hamba Allah yang syukur kepada Allah? Ternyata sholat tahajud sampai berkali-kali itu dalam rangka syukuran kepada Allah. Karena syukuran akan Rasulullah sholat tahajud tidak benar. Makanya Nabi subhanallah, kabar gembira ini kan, inna a'tayna al-kautsar, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu al-kautsar. Ternyata di dalam tafsir al-kautsar ini belum diberikan kepada Nabi sebelumnya. Nabi Adam dikasih al-kautsar, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai Nabi Isa nggak ada kasih kautsar. Ternyata kautsar itu adalah telaga yang ada di surga. Umat Rasul akan mencicipi melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Makanya Nabi itu syukurannya bukan alhamdulillah aja, tapi dibuktikan dengan sholat. Mudah-mudahan ya, bersolat. Ternyata Pak, saya pernah sholat telat 40 rakaat lebih. Atau pengaruhnya luar biasa Pak. Ini karena kencang, sehat. Ada sepir gitu, ada sepir juga. Kalau olahraga kan ada sepir gitu ya. Ternyata sholat tepat itu baru 40 rakaat reaksi dahar nikmat, dahar nikmat. Di pamajikan ketentuan hebat yang mempertimbangkan namanya dengan izin itu dahar. Ternyata di dalam sholat itu adalah ibadah yang paling agung seorang hamba dengan Allah ketika dia berdiri menghadap sholat, ketika ruku dia menghadap Allah, ketika berdiri menghadap Allah, ruku menghadap Allah, sujud menghadap Allah. Jadi adegan yang paling mulia di dunia adalah ketika manusia sedang bersujud, sedang sholat di hadapan Allah. Kita akan bertemu dengan Allah nanti di akhir. Tapi pertemuan di dunia apa? Adalah ketika dia sujud sedang bertemu dengan Allah. Pertemuan pertama di dunia. Tidak ada lagi manusia yang paling dekat di dunia terhadap Allah wa huwa sajidun, kecuali dia sedang sujud. Pasti sujud bakal malam-malam bersujud. Maka ketika sujud tahajud itu seperti ruku seperti baca Fatihah. Coba berapa jam kira-kira sujud Nabi? Allah. Itu Rasulullah mensyukuri nikmat Allah. Dia telah diberikan dari Nabi, jadi Rasul, bersyukur sudah ada kabar gembira. Dia karena akhir zaman, soal syafaat sudah dikasih tahu sama Allah. Nikmat yang paling besar dunia akhirat adalah junjungan kita Nabi Muhammad. Maka dan cara pembuktian syukurnya adalah melalui sholat qiyamul lail. Karena kanjeng Rasul kalau bulan Ramadan sholat tambahnya cuma 3 hari, 3 hari ya 3 malam. Karena nggak mungkin para sahabat bisa kuat untuk mengikuti sholat qiyamul lail lebih makan 3 hari. Nah, setelah Abu Bakar, situ ada
itu juga masing-masing. Maka istihad Sayyidina Umar baru tarawih itu diberjamaahkan. Sekarang alhamdulillah itu istihad Umar adanya berjamaah tarawih sholat. Ternyata di zaman Rasul ada orang itu melalui sholat wasta'in bisabri was sholat. Ada gempa sholat, ada gerhana matahari, gerhana bulan sholat, sedang sakit sholat. Allah Akbar. Itu tandanya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikmat telah mensyukuri melalui sholat. Ternyata umat yang paling banyak masuk surga adalah umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia terakhir tidak boleh umat-umat yang terdahulu masuk surga kecuali yang didahului oleh umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur ya. Itu sudah janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi dalam tauhid pasti. Allah bilang pasti, tidak bilang insya Allah. Pasti. Bapak sekarang ini harus berjamaah subuh membuktikan syukur nikmat sehat, sifat kaki, nikmat iman disyukuri dengan sholat subuh berjamaah. Sedangkan sholat subuh berjamaah ini manusia istimewa, tidak sembarangan manusia bisa sholat subuh, itu manusia pilihan. Karena orang apa bisa sholat subuh, sholat apa itu? Sholat asar, sholat maghrib, tapi pasti saja tidak ada kekuatan. Benar. Maka Nabi menyatakan sholat yang adalah sholat isya dan sholat subuh. Kurang malam sebelum subuh sholat 2 rakaat dulu fajar. Sebelum fajar dikasih rezeki oleh Allah sholat bisa sholat tahajud luar biasa. Amin ya rabbal. Cuma ibadah dan harus sholat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Harus begitu supaya sholat kita diterima. Karena ada sholat yang tidak diterima. Peta kamu. Sudah. Para sahabat pada waktu malam dia balik ke dalam Al-Quran bersyukurnya para sahabat dan tajabalun anil maqami yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi para sahabat bangun malam itu wajib. Kalau kita sunat makan. Jadi ada seseorang siangnya nangis, siang malamnya kesiangan dan tahajud. Menangisi gara-gara ketinggalan tahajud. Pernah nggak tidak? Dan tahajud terus nangis. Ya Allah, kenapa saya mau tahajud? Ya Allah. Ya. Jadi paham sekarang ya? Sudah paham bahwa sholat malam itu diantaranya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jangan sampai minta sama Allah, jangan sampai iman kita lepas, jangan sampai iman kita turun, minta sama Allah. Allah. Kemudian syukur di dalam kita sedang mensyukuri umur, mensyukuri nikmat ilmu, mensyukuri kesehatan, itu dibuktikan oleh ibadah ya. Nah sekarang mensyukuri harta. Bagaimana mensyukuri harta? Itu Allah janji di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-An'am Allah janji man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, ada yang mesti dengan
Saya punya pengalaman, putra saya sampai masih ingat sampai 20 tahun yang lalu ada orang gila tapi suka ngaji, dia punya istri tapi senang sama ngaji tapi otaknya kurang. Terus habis sholat, habis ngaji datang ke rumah, kok wah berarti sama saya ke rumah saya bilang, wah Pak jangan itu saya roman, saya kasih makan, saya kasih minum seadanya. Itu Pak janji Allah itu saya nggak dalam hati kan Allah saya kasih minum orang bulan juga 10 kali tidak sama sekali. Itu orang mau ngaji apa kasih alhamdulillah kan. Tapi menurut Zahiriyah dia orang lagi tapi naik ngaji itu kan aneh. Aja lu bagi tapi ngaji berarti bener belum pernah Allah Akbar. Itu janji Allah apa? Assalamualaikum salam. Dari mana Bapak? Dari mana? Dari mana Bapak? Dari seseorang. Etama merah sapiri. Wallah sapiri berapa duit sih? Kalau dihargakan dari uang Allah segala eta ayah ini antara kenal baru ke depan waktu saya punya rezeki ya saya kalau ketemu apa mau ngasih 2 juta eta sapiri 2 juta tapi dalam hati saya kan bilang begini ya Allah mudah-mudahan kalau 10 kan sedikit kalau 10 piring kan ini 2 juta seberapa piring itu saya yakin dengan firman Allah inna Allah la yuhibbu al-mujrimin. Kudu yakin Pak, apalagi suku-suku itu ada sedekah suku luar biasa. Cuma pembahasan ini bukan dengan materi saja, dengan kesehatan, rumah tangga sakinah mawaddah, enggak dengan selalu dengan uang. Kita kasih duit 100.000, kok enggak ada 1 juta? Bukan itu yang dimaksud. Walau asbab saja bukan berbentuk materi, kesehatan yang lebih berharga daripada uang. Kita sedang menyalurkan harta itu adalah kita sedang mensyukuri nikmat Allah berupa harta. La azidanna ditambah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sampaikan mana kosong belum ada pernah ceritanya orang yang selalu bersedekah jadi orang miskin. Haram jadi orang miskin menjadi orang sedekah. Haram. Sebab berkembang dengan Al-Quran. Kalau orang baik itu janji Allah. Tapi kenapa kita terus di dalam hati ada dalam keraguan? Masih ragu sebentar, ragu. Tolak balik. As-sadaqatu tamnatu khamsina bala. Orang yang bersedekah bisa menolak 50 bencana. Ada paling enteng dalam bidang hadis Al-Baros punya penyakit lama dan penyakit satu lagi Baros walasujam gampang dan lepra. Jadi kalau orang punya lepra punya lambang, kalau yakin dengan sabda Nabi bisa diobati dengan sabda. Tapi sekali lagi dari kalau kita lalu banyak cerita-cerita kisah nyata orang yang besoknya harus dioperasi 3 hari dioperasi, dia bersedekah kepada pembantunya, dibebaskan daripada gajinya, suruh pulang dikasih uang, pas dicek dokter untuk operasi, ini sembuh kan? Dokter dari mana? Ibu dari mana ini? Bisa sembuh? Ini kok tahu? Gak usah dioperasi. Dia bilang, saya yakin dia bisa sedekah. Padahal dokter dia harus dioperasi. Tapi sekali lagi tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sedang mensyukuri nikmat Allah berbahagia. Saya punya belajar Al-Quran diajarkan lagi. Saya punya pernah belajar ilmu tafsir disampaikan lagi. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah berupa ilmu. Jadi saya bersyukur kalau dulu saya belajar tafsir sama Kiai Upon, sama bapaknya Kiai Oda.
kemudian istiqomah, gitu. Kemudian ilmu nasihat mansur, gitu. Dan ada 15. Qiraat sab'ah itu termasuk persyaratan ilmu tafsir. Jadi bapak-bapak kalau belajar ilmu tafsir, qiraat sab'ah banyak tawa ya. Waduha, waduha. Maliki yaumiddin, kalau itu sudah belajar qiraat sab'ah. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Ada 5. Sebab kurangnya nggak belajar tafsir, tahunya maliki yaumiddin aja satu. Dalam tafsir Nawawi bapak-bapak kakek boleh membaca Al-Fatihah, iya kami dulu, wa iya kami selain. Nunnya dirasakan gitu. Tapi kalau sudah belajar tapi belum belajar, iya kami abudu wa iya kami selain. Nah itu belajar tafsir sampai di sana. Jadi warna belajar bahasa Al-Quran. Coba. Waduha jadi waduha, padahal malah itu bukan waduha aja, ada rumusannya. Tapi kalau kita belajar yang malah boleh baca padahal di sana bayar. Sebab belajar ilmu qiraat bisa boleh, tapi nggak boleh jadi imam kudu buat di sini malah mau nggak tahu. Wadduha wal-laili idza saja, kata orang India kacau jadi imam atau India wadduha jadi wadduha. Nggak ada. Jadi harus apa saja yang biasa aja, yang normal aja. Nah saya sekarang belajar mensyukuri dengan Allah, punya ilmu berlimpah aja. Nah, saya berbicara tentang syukur di sini karena sekarang banyak orang dikasih nikmat dan diterima bahwa itu nikmat. Dalam diri kita itu penuh dengan nikmat. Kalau ingin tahu nikmatnya sehat, bapak-bapak ke rumah sakit, datang ke rumah sakit, kenapa bapak gagal ginjal? Kata dia, alhamdulillah ginjal saya masih sehat. Di rumah sakit obatnya harus dibayar, kamar harus dibayar, dokter harus dibayar, serba dibayar. Alhamdulillah ya Allah, ginjal saya masih sehat. Kadang-kadang menjadi nikmat. Kadang-kadang ginjal sehat tidak nikmat seperti itu, tidak diakui, bukan tidak sadar. Datanglah bapak jantung, saya jantung pak. Sahabat saya sekarang nelfon Pak Yai, saya bebas penak karena ada bukan jantung jadi bengkak dan cara itu bengkak. Berapa? 1,3 M. Jantung kita sehat nggak? Jantung kita sehat nggak? Mahal nggak sehat? Disebut itu suatu nikmat dari Allah. Kalau disyukuri dengan langkah ke masjid, langkah yang pertama dapat ampunan Allah, langkah yang kedua dapat diangkat derajat. Itu syukur kaki. Ini akan punya sehat itu buat ibadah. Allah. Ada yang kaki tapi tidak bisa berjalan. Saya kemarin silaturahmi teman sekolah. Matanya sudah nilai, kakinya sudah orangnya terjaga, pintar, ketemu sama saya pak, kakinya sudah tidak bisa jalan, harus pakai. Kemudian ya Allah, saya masih sehat ya Allah, berikan Allah menjadi syakur ya Allah, jadikan aku, jadikan hamba yang syukur. Lazim aku tidak bisa. Jangan dikira punya otak sehat itu nikmat dari Allah, punya mata sehat. Orang banyak orang punya mata melompat
ada anak-anak di dalam rumah itu suaranya masuk surah Al-Quran. Kenapa kita berantem terus? Gak ada sholat, gak ada baca Al-Quran, gak ada sholat kursi, gak ada suara musik dan datang setan. Tapi kalau di rumah kita ada Al-Quran, ada sholat, ada surah Al-Quran yang masuk malaikat, maka jadilah sakinah mawaddah. Kita membaca Al-Quran, sholat di rumah, sholat di rumah, kemudian kita mengadakan suara-suara Al-Quran, itu dalam rangka mensyukuri tambah kasih bonus supaya dijadikan rumahku surga. Jadi di dunia itu sudah ada surga, Pak. Surga dunia itu siapa? Punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang diiringi dengan iman dan takwa. Itu baik dijalani walaupun rumahnya sempit. 4 kali 4 rumah Rasul itu di Madinah itu ada 4 kali 4, tapi Rasul mengatakan baik dijalani. Ada surga di mana? Wa idza maratu bi riyadil jannah marfa'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka hendaklah kamu menyapa di situ. Mampir dulu di sana. Di sana ada zikir, di sana ada bersama. Itu taman surga. Termasuk al-hidayah, dipakai masjid, dipakai ngaji setiap saat. Ini masih al-hidayah jadi taman surga. Makanya makin lama masjidnya makin bagus. Mereka mensyukuri nikmat Gusti Allah, disyukuri dengan berjamaah, disyukuri dengan pengajian, disyukuri dengan baksos sosial, disyukuri dengan makan bersama. Itu syukur lazim. Allah banyak lagi ya bahasa dalam ajar santri itu dalam mensyukuri ilmu berikan kepada santri-santri bahasa dalam tambah. Tapi bagaimana ancaman? Ini kan ada basyirah dalam Al-Quran itu, Pak, ada basyirah, ada nazirah, ada kabar gembira, ada kabar peringatan. Itu kabar gembiranya orang bersyukur. Caranya bagaimana doa supaya bersyukur? Kalau di awal sini ada syukur apa ya? Surat Al-Ahqaf ayat 15, Pak. Supaya kita jadi hamba, kita jadi orang bersyukur. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi awzidni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu lil muslimin. Atau surat An-Naml ayat 21. Rabbi awzidni. Doa Nabi Sulaiman, doa Abu Bakar. Kalau surat Al-Ahqaf itu doa Abu Bakar yang direkam oleh wahyu. Wa idza balagha arba'ina sana qala rabbi awzidni an ashkura nikmataka. Surat Al-Ahqaf, bagaimana supaya kita jadi pandai bersyukur kepada Allah dan anak cucu kita menjadikan selalu anak soleh, anak soleh. Kitanya ahli bersyukur, anak kita jadi soleh. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Cuma nomornya saya nggak tahu nomor surat Al-Ahqaf nomor berapa. Nanti bapak yang cari ya surat Al-Ahqaf surat nomor berapa. Ada berarti aman bapak. Surat nomor berapa? 46. Surat 46 ayat 5. Itu doa supaya kita pandai bersyukur atas Allah SWT. Siapa yang pandai di hadapan Al-Quran yang tadi kan? Kanjeng Rasul yang pertama yang sudah dilakukan dari Abdan Syakuro Kanjeng Rasul. Yang kedua yang punya gelar Abdan Syakuro itu adalah Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Isra, innahu kana 'abdan syakura. Nah, sekarang itu kabar gembira. Para sahabat pandai bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat selanjutnya wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi kalau seandainya kalian mensyukuri nikmatku dengan menolak ajaran, tidak mau menolak, tidak menerima syariat Islam, dia kumaha kita sholat umum, jagat ngalawan, itu namanya kufur nikmat. Padahal punya mata dipakai maksiat, punya telinga dipakai maksiat, punya kaki dipakai langkah maksiat, punya pikiran negatif, itu namanya kufur nikmat.
Sesungguhnya apabila engkau kufur atas nikmatku, sesungguhnya azab sangat dahsyat. Itu sejarah-sejarah Al-Quran sudah Bapak tahu. Itu Ki Korun ternyata masih keluarga Nabi Musa. Keluarga Nabi Musa Ki Korun, orangnya ganteng, pintar, ngitungnya pintar, cuman bahan satu lah. Kismin dulu Ki Korun itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa, sesungguhnya Qarun itu dari kaum Nabi Musa. Para tafsir masih saudara Nabi Musa, turunan Nabi Yakub, turun Nabi Yusuf. Kan kasar pintar, cuma tak punya duit, susah. Dalam benar susah, kayak hari ekonomi kan kita bukan dalam penggunaan koin itu duit, kita bukan duit. Ayat dalam tulisan itu tulisan hubungan banyak banget. Nah, ini datang pada Nabi Musa. Ini cerita Ki Korun, sejarah Ki Korun sebelum jadi orang kaya. Datang pada Nabi Musa, kasih begini kamu kuncinya begini. Akhirnya Ki Korun itu jadi raja kaya di Mesir. Semua kekayaan pasti peninggalan. Nah, dan punya anak banyak, punya jaringan-jaringan seperti kita aja sekarang. Alfamart ada di mana-mana, padahal yang punyanya seseorang. Tapi Alfamart udah buat itu Ki Korun sudah bisa begitu, cara jaringan yang kuasai. Soleh kan, ketika ada perintah zakat, di situ ketahuan kufur nikmatnya. Pengumuman di dalam kitab Taurat diwajibkan zakat 10%. Jadi zakatnya 10% Pak, kalau jalan Musa. Orang yang murtad bunuh diri. Kalau karena ini najis, kalau tidak itu karena najis nih. Kalau zaman Nabi Musa karena najis digunting Pak, digunting gini Pak. Beda aja cara pikirnya gitu. Jadi zaman Nabi Musa itu zakat 10%. Kalau kita kan bukan persennya. Sedangkan Ki Korun itu orang yang paling kaya dan semuanya dikuasai di Mesir. Kaya dari tambang, tempat peternakan, perkebunan, semua ada di mereka. Hanya kumpul. Orang sebagai di big bossnya, namanya mana ke sembilan ada. Di big bossnya kumpul. Ini ada perintah zakat Nabi Musa 10%. Kumpul semua orang kaya. Karena kami yang di negeri Mesir paling kaya. Pasti Allah triliunan kan belum apa emas. Triliunan kalau 1 triliun 10% berapa? Coba 1 miliar begitu sama oleh itu namanya walakin kafartu inamda kufur nikmat. Ilmunya dari Nabi Musa, petunjuknya dari Nabi Musa, keberkahan pasti minta dari Allah. Si Korun memberikan pakar di budaya yang dasar. Bagaimana cara menjatuhkan Nabi Musa? Suatu saat dia mengumpulkan ada pengajian akbar seluruh negeri Mesir, ada pengajian di rumah Korun. Hebat kan? Kita dengarin ceramah saudara saya Musa sebagai utusan Allah. Diumumkan sama Korun. Kumpul semua orang. Nabi Musa merasa bahagia. Saudara sekarang sedang insaf tidak apa ada pengajian. Akhirnya Nabi Musa kan ceramahnya nggak ada selama seperti kita, ada kehaluan, ada alhamdulillah. Nabi Musa itu serius berdiri. Barang siapa yang mencuri akan kupotong gigi. Terus, nah kemudian barang siapa yang berzina, saya akan hajar. Pas waktu mau begitu Nabi Musa lagi pidato, barang siapa yang berzina saya kasih Korun ngadu. Coba bayangkan di tengah masyarakat dia protokolnya Nabi Musa bagi balik pas mengatakan
engkau Musa mengatakan bahwa orang yang berzina harus diranjam. Saya akan bertanya, silakan. Bagaimana kalau seandainya yang berzina itu kamu? Bayangkan. Bagaimana kalau yang berzina itu kamu? Wah ini kumpulan. Musa mulai naik darah. Wah saya. Betul. Nah sekarang ada perempuan di belakang rumah saya, di dapur itu, di belakang, sudah sedang hamil. Dia mengakui bahwa hamilnya oleh coba bayar. Nabi dipermalukan berhubungan zina dengan seorang wanita yang sekarang sudah hamil. Silakan tanya. Semua kumpul. Ada yang berkata mungkin, dan mungkin fitnah. Itulah. Memang benar kan? Ada dua reaksi. Akhirnya dipanggil. Coba datang ke sini wanita, panggil. Batal, pidato batal. Gara-gara interupsi batal pidatonya, kada teruskan. Ramai. Tolong wanita itu bawa ke saya. Pak, udah hamil. Fatadarah Allah beriman. Di situ perempuan itu dikasih iman oleh Allah. Tadinya akan dikasih palsu ya. Sudah dibayar, ternyata bayarannya pas saya jumlahkan 5 kilo emas. Sekarang bisa kira berapa kilo? Kalau misalnya udah 800 kali 1000 kali 1000 seberapa? 5 kali lipat. Jadi suruh jadi saksi palsu dibayar uang emas. Kalau di kilokan 5 kilo emas bayarkan. Dia mau jadi saksi palsu mengatakan bahwa saya ini hamilnya oleh Musa. Tapi pada kali itu Allah Nabi Musa salah. Akhirnya si wanita itu menjadi karena ada dikasih iman, ada kejujuran di dalam hati. Wahai wanita, siapa sesungguhnya yang berbuat ini? Maka si wanita itu menjawab, Anta bari'un minni. Anta bari'un minni. Wahai Musa, kau bebas dari tuduhan mereka. Saya ini disuruh menjadikan saksi palsu oleh saudara kamu, wahai Musa, di Korun. Bahwa kamu ini perbuatan kamu padahal bukan perbuatan orang lain. Ini sudah dirancang oleh Korun. Tapi Musa langsung sujud. Dipermalukan di tempat ramai coba. Tumpul langsung sujud kepada Allah, nangis. Ilahi kuntu nabiyaka. Ya Allah, kalau seandainya aku ini nabimu, tolong saya Allah. Nggak kuat saya, suruh ceramah kepada difitnah. Maka Allah menurunkan wahyu, ya Musa, innal arda sahara laka. Wahai Musa, bumi telah tunduk siap diperintahkan olehmu. Mau diapain di sini? Si Korun. Berdiri, Nabi Musa berdiri. Karena Nabi Musa, saudara-saudaraku yang ikut aku datang ke sini, dia ikut Korun, ikut. Tahu aku, wah kalau saya jawab saja. Kata dia ada apa ini belum bisa. Tidak bisa. Baru kalau Allah, ya Allah tenggelamkan sekolah. Nah itu ceritanya begitu lain kabar. Tenggelamkan. Akhirnya tenggelamkan nggak sekaligus. Tenggelamkan sampai ini. Ya Allah tenggelamkan sampai ini. Ya Allah tenggelamkan sampai kita tolong si Korun. Musa tolong saya minta maaf, saya salah. Dalam tafsirnya awallah maka Nabi Musa memalingkan golongan syahidah saking bencinya tidak mau. Kata Nabi Musa, tenggelamkan semua. Tenggelamkan
Selatan dengan gempa itu ada dua ya, ada gempa tektonik begini ya, kalau gempa vulkanik begini seperti lift. Dan siklon itu dibikin dari gempa vulkanik ada. Nah itu namanya wala in kafartum inna azab. Bukan dibalasakan di korun, bukan, tapi disiksa oleh Allah. Dalam ada hadis keterangan, tahu supaya tahu contohnya, itu si korun belum mati, kapan matinya? Sampai hari kiamat. Nah di situ ada fitnah lagi. Bani Israil kan sampai sekarang kan yang bikin lama kan Zionis ya, sampai hari ini. Itu Nabi Musa udah ketahuan mujizatnya, udah selamat dia, udah selamat sama si korun itu tenggelam kan. Itu kaum Nabi Musa yang selamat, bisik-bisik tangan. Wah, kalau begini katanya kan Musa itu kan saudaranya, pasti hartanya jadi milik Musa gitu. Masyarakat kata, saya kira-kira ya mungkin aja datang harta sekolah kan sampaikan kunci gudangnya aja, kalau dipanggil sama 70 orang bukan gudang kuncinya ya, hikayat ada dalam Al-Quran. Terus kata masyarakat kaum yang diselamatkan oleh Nabi oleh Allah, minah dari Musa, barangkali jadi uangnya diambil hartanya milik si Musa, Nabi Musa. Kedengeran Nabi Musa, ya Allah tenggelamkan Kikorun dan hartanya. Jadi antara Kikorun dan hartanya itu limit waktu di satu hari. Dikosip lagi Nabi Musa, disangkanya hartanya, boleh ambil sama Musa. Pakosab Nabi wa bidarihi al-ardh. Maka aku tenggelamkan si korun dengan hartanya. Makanya Garut dikasih banyak pemburu harta. Betul nggak? Ada nggak? Dengar nggak? Ada. Itu nama rekayasa hukum perdukunan, ada harta karun di sana. Pasti nggak ada benar. Pasti diperiksa sama Kiai jadi saya ada harta karun. Hujan-hujan disangkanya haji sapi kan bos emas. Disangkanya saya haji sapi kan ini modal. Haji sapi saya dapat emas. Orang gambar Soekarno terus gambar padi apa. Ini bukan haji sapi ini. Haji Taufik Roman pasti tapi mereka masih bodoh. Ada penduduknya di ruang ini tuh wajib penyakit ini bodoh belum matang. Dukun mah nggak saudara bisa apa ya? Ini belum matang namanya. Nah ini harta. Padahal harta Kikorun masih butuh sampai disiksanya Kikorun dengan hartanya. Nah ini orang yang kasih nikmat sehat, kasih ilmu. Jadi pintarnya Kikorun itu wakada yang paling Allah biqalbi hafal kitab Taurat. Pintar tapi dapat ancaman Allah wala in kafartum in azab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada bersyukur atas itu. Semuanya bangsa Indonesia pada bersyukur atas itu. Mudah-mudahan kita jawaban daripada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kita bisa mengamalkan dan bisa sampai insyaallah pandai bersyukur atas itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian.